Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita, qudwah kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi. Dan pembahasan di hari ini kita akan membahas tentang sirah wanita terbaik dunia. Siapa dia? Dialah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra bintu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak pelajaran nanti khususnya bagi ibu-ibu tentang kisah seorang Fatimah Az-Zahra ini. Karena Sayyidatu Fatimah ini kelak akan menjadi pemimpin ibu-ibu di surga. Jadi ibu harus tahu biografi, minimalnya singkat nggak apa-apa. Karena nanti Fatimah, Sayyidah Fatimah ini akan menjadi pemimpin seluruh wanita di surga, termasuk juga kalau ibu-ibu ditakdirkan masuk surga, maka pemimpin ibu-ibu itu adalah Fatimah. Siapa Fatimah ini? Bagaimana perjalanan hidupnya? Dan bagaimana keluarganya serta bagaimana wafatnya? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamula minar rijal kathirun, laki-laki yang sempurna itu banyak, walam yakmul minan nisa illa arba'ah, tetapi wanita-wanita yang sempurna itu tidak banyak, hanya ada 4 wanita saja di dunia ini. Siapa mereka? Pertama, Asiyah bintu Muzahim. Asiyah bintu Muzahim ini istri daripada Fir'aun, di mana Asiyah bintu Muzahim adalah urutan pertama wanita dari wanita-wanita terbaik dunia. Kenapa? Karena dia mengorbankan seluruh kenikmatan dunia hanya untuk mengejar kenikmatan akhirat. Bagaimana tidak Asiyah bintu Muzahim ini, ibu? Dia orang nomor 2 Mesir setelah suaminya Fir'aun. Dia adalah ratunya Mesir di zaman itu. Yang namanya ratu berarti bergelimang di hadapannya dunia dan isinya. Apapun yang dihajatkannya ada di depannya. Namanya dia ratu, ada istana, ada dayang-dayangnya, makanan-makanan enak, dan dia tinggal menunjuk saja orang-orang yang dikehendakinya untuk mengerjakan sesuatu. Itulah cita-cita manusia, mendapatkan kenikmatan dunia. Tapi semua ditinggalkan Asiyah bintu Muzahim, dan dia beriman kepada syariat anak angkatnya Musa alaihi salam dan kufur dengan ketuhanan Fir'aun. Akhirnya disiksa oleh Fir'aun dan berakhir dengan kematiannya. Tapi sebelum wafatnya, Asiyah bintu Muzahim meminta kepada Allah. Apa permintaannya? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumidh dhalimin.
Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu satu istana di sorga, dan selamatkan aku dari kezaliman Fir'aun dan kezaliman orang-orang zalim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan permintaannya. Saat menjelang wafatnya, Allah perlihatkan istananya di sorga. Subhanallah. Itulah Asiyah bintu Muzahim. Kemudian yang kedua, Maryam bintu Imran, wanita suci, hidup di mihrab Baitul Maqdis. Ketika dia lahir, ayahnya meninggal dunia, Imran. Maka kemudian dia pun diserahkan oleh ibundanya kepada Baitul Maqdis, yang ketika itu ada seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel yang bernama Zakaria. Setelah banyak proses, akhirnya Nabi Zakaria terpilih untuk merawat Maryam bintu Imran ini sampai dia besar. Dan dia tidak pernah keluar dari mihrabnya. Dia ibadah saja setiap hari pun, ruku, sujud, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla sampai dia dewasa. Sampai ketika Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dia ada hajat keluar mihrab, tiba-tiba berjumpa dengan malaikat Jibril dalam bentuk laki-laki tampan, kemudian menghadangnya. Rupanya Jibril ini adalah utusan Allah untuk memasukkan ruh Isa yang kelak akan menjadi putranya ke dalam rahim Maryam. Singkat cerita, Maryam pun kemudian hamil. Tentu seorang wanita yang dianggap suci tiba-tiba hamil, belum menikah, kira-kira apa kata manusia? Contoh, seandainya ibu ini seorang ustazah, dihormati manusia, suka ceramah kemana-mana, dikenal ibadahnya, tiba-tiba ibu hamil padahal belum pernah menikah dan tidak punya suami. Kira-kira apa kata murid-muridnya? Coba, jangan-jangan ustazah itu berzina pula, kan begitu. Lah itu yang kemudian dituduhkan Bani Israel kepada Maryam. Tapi Maryam sabar, dan Allah subhanahu wa ta'ala balas kesabarannya dengan lahirnya Isa bin Maryam yang kelak akan menjadi seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel, bahkan seorang rasul dan termasuk ulul azmi minar rusul. Dan nabi yang banyak kaitan dengan kita kaum muslimin adalah Isa bin Maryam, karena dia akan turun di akhir zaman membantu kaum muslimin untuk menyebarkan hidayah Islam di tengah-tengah ahli kitab. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, Khadijah bintu Khuwailid. Dia adalah Islam yang pertama kali dinikahi Nabi. Tidak ada wanita yang lebih dicintai Rasul dari seluruh istri-istrinya melebihi Khadijah. Bahkan saat menikah dengan Khadijah, Rasul tidak berpoligami karena mencukupkan dengan Khadijah. Tapi saat Khadijah meninggal dunia di pelukan Rasul, setelah pengepungan Bani Hashim, pemboikotan Bani Hashim 3 tahun, Khadijah meninggal di pelukan Nabi. Kemudian setelah Nabi SAW menikah dengan beberapa wanita, diantaranya Saudah dan juga Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia masih terkenang dengan Khadijah dan selalu menyebut-nyebut namanya, sehingga Aisyah cemburu. Tetapi Rasul menjelaskan alasannya kenapa dia sangat cinta dengan Khadijah. Kata Rasul, bagaimana aku tidak cinta dengan Khadijah? Dia wanita yang pertama beriman kepadaku saat manusia semuanya kufur kepadaku. Dia wanita yang pertama membenarkan risalahku saat manusia semuanya mendustakan diriku. Dia wanita yang pertama kali menginfakkan hartanya di saat manusia tidak ada yang menginfakkan hartanya, dan dari rahimnya lahirlah seluruh keturunanku, kata Rasul. Khadijah bintu Khuwailid. Tapi saya tidak menghendaki untuk menceritakan Asia, Maryam ataupun Khadijah, tidak cukup waktunya. Kita akan fokus kepada wanita yang keempat. Dialah Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Fatimah adalah anak perempuan paling bungsu dari Khadijah. Karena Khadijah itu kan memiliki 4 putri dari pernikahannya bersama Nabi SAW.
Yang paling besar namanya Zainab, yang menikah dengan Abul As ibn Rabi. Kemudian disusul dengan Ruqayyah, yang menikah dengan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, yang sebelumnya dinikahi oleh putra Abu Lahab, kemudian diceraikan dan dinikahi Utsman ibn Affan. Kemudian yang ketiga Ummu Kulthum, sama juga dinikahi salah satu putra Abu Lahab, kemudian diceraikan, kemudian dinikahi Utsman kembali setelah meninggalnya Ruqayyah. Jadi Utsman itu menikahi dua putri Nabi, makanya disebut Dzunuraini, pemilik dua cahaya. Karena sejak zaman Adam sampai kiamat dibangkitkan, tidak ada seseorang yang menikahi dengan dua putra Nabi, dua putri Nabi kecuali Utsman. Makanya ketika Ali ditanya soal Utsman, apa kata Ali? Dzakar rajul yud'a fi mala'il a'la bi dzi nuraini. Itulah laki-laki yang dipanggil dari atas langit sebagai pemilik dua cahaya, karena menikahi Ruqayyah, setelah meninggalnya kemudian menikahi adiknya Ummu Kulthum. Lah yang terakhir inilah yang kita akan kisahkan. Putri dari Khadijah yang bungsu adalah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lahir, ibunya sudah meninggal. Jadi lahir saja ketika di usia 5 atau 6 tahun, ibundanya Khadijah bintu Khuwailid meninggal dunia. Dan ketika itu 2 tahun setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 tahun sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saja diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi lahirnya Fatimah itu 2 tahun setelah diangkatnya beliau menjadi nabi dan rasul, dan usianya 5 atau 6 tahun setelah wafatnya Khadijah. 6 tahun itu, usia 6 tahun kemudian wafatlah ibundanya Khadijah bintu Khuwailid. Jadi saat ibunya meninggal usia dia 5 atau 6 tahun. Jadi masih kecil. Lah Fatimah ini menyaksikan bagaimana ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tekanan hebat dari orang-orang Quraisy, sementara dia masih kecil. Usia dia masih kecil, dia melihat bagaimana ayahnya diperlakukan oleh orang-orang Quraisy itu dengan perlakuan yang tidak menyenangkan. Ditekan, diintimidasi, dicaci, dimaki, dikatakan tukang sihir, dikatakan gila, dikatakan penyamun, dikatakan macam-macam, pemecah belah dan lain sebagainya. Artinya bahwa Fatimah dihadapkan dengan suasana yang tidak membahagiakan dalam kehidupannya, karena tekanan orang Quraisy itu luar biasa di zaman itu. Tapi disitulah Allah subhanahu wa ta'ala melatih dan mengajarkan kepada Fatimah soal kesabaran. Dia sudah terbiasa dengan perkara itu. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Fatimah. Bukti kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, kalau Rasul sedang duduk di majelis, kemudian Fatimah datang, Rasul berdiri, kemudian menghampiri Fatimah, kemudian memeluk dan menciumnya. Bayangkan sampai Rasul berdiri karena cintanya dengan Fatimah. Bahkan apabila Nabi SAW datang dari safar, Rasul datang dari safar nih, maka kebiasaan Nabi SAW datang dari safar itu, beliau ke masjid, kemudian melaksanakan 2 rakaat sunnah pulang dari safar. Dan ini banyak yang tidak mengamalkan sunnah ini. Jadi setelah safar datang ke masjid, salat 2 rakaat. Lah sebelum menemui istri-istrinya, maka Nabi SAW akan menemui Fatimah dulu. Subhanallah. Jadi sebelum dia datang kepada istri-istrinya, yang ditemui pertama kali setelah safar adalah Fatimah putrinya, karena cintanya Nabi SAW kepada Fatimah ini. Baru setelah menemui Fatimah, baru Nabi SAW menemui istri-istrinya. Dan itu sebuah pertanda cintanya seorang Nabi kepada putrinya, dan namanya selalu disebut-sebut. Jadi Nabi SAW ini selalu menyebut-nyebut Fatimah. Sampai satu hari ada salah satu pembesar itu memiliki seorang putri. Jadi ada seorang wanita putri dari pembesar-pembesar kabilah. Lah putri dari pembesar kabilah ini mencuri. Kemudian sampailah perkara ini kepada Nabi SAW. Tentu sebuah kriminal kalau sudah sampai ke pengadilan maka tidak bisa dibatalkan.
Maka karena dia putri daripada seorang pembesar kabilah, orang-orang pun merasa kasihan kalau sampai dipotong tangannya. Akhirnya kemudian mereka pun mengatakan, bagaimana kalau seandainya kita bicara dengan orang yang paling disayang Nabi, namanya Usamah putra Zaid ibn Haritha, cucu angkat Nabi. Bilang sama Usamah supaya ngomong sama Nabi, bisa enggak dibatalkan hukuman potong tangan itu. Maka Usamah pun kemudian datang kepada Rasul, meminta agar Rasul mengurungkan niat memotong tangan wanita itu. Maka Nabi SAW marah dan mengatakan, ya Usamah, atashfa'u fi haddin min hududillah. Wahai Usamah, apakah engkau hendak mencari keringanan pada hukuman dari hukuman-hukuman Allah? Maka Rasul langsung berkhutbah di hadapan para sahabat dan mengatakan, innama ahlaka qablakum, innama ahlaka alladhina qablakum annahum kanu idza saraka fihimus syarif tarakuhu wa idza saraka fihimudh dhaif aqamu alaihi alhad waimullahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Apa kata Rasul di hadapan para sahabat? Sesungguhnya hancurnya umat sebelum kalian apabila orang-orang mulia di antara mereka mencuri atau maling, maka tidak ditegakkan hukum kepada mereka. Tapi kalau orang-orang lemah yang maling, orang-orang yang susah yang mencuri, barulah ditegakkan hukum kepada mereka. Hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Maka Rasul mengatakan, demi Allah, seandainya puteriku Fatimah bintu Muhammadin dia mencuri, aku yang langsung akan memotong tangannya. Putri Nabi kan banyak. Rasul tidak mengatakan seandainya Zainab mencuri, seandainya Ruqayyah mencuri, seandainya Ummu Kulthum mencuri, atau anak laki-lakinya seandainya Qasim, Abdullah ataupun Ibrahim mencuri. Tidak, yang disebut Fatimah. Karena kecintaannya Nabi kepada Fatimah selalu disebut-sebut namanya. Seandainya Fatimah yang mencuri, kupotong tangannya, karena ingin menegakkan keadilan. Begitulah kecintaan Nabi SAW kepada Fatimah. Dan Fatimah memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya dia memiliki sifat keberanian. Fatimah itu walaupun masih kecil, itu sudah berani orangnya. Ketika Fatimah di usia 7 atau 8 tahun, ada peristiwa yang memilukan yang terjadi kepada Nabi SAW. Jadi saat Abu Jahal ini sedang ngobrol bersama anak-anak muda orang-orang Quraisy di sekitar Ka'bah, tiba-tiba kemudian Abu Jahal mengatakan di hadapan anak-anak muda dan mengatakan, man arada minkum an tadha'a salaja zuri bani fulan ala dhahri Muhammadin falahu kada wa kada. Siapa di antara kalian yang hendak meletakkan salajazur itu kotoran unta, Bu. Jadi unta ini kalau disembeli kemudian dibelek perutnya, itu kan isinya disebut salajazur. Ada ususnya, ada temboloknya, ada tempat kotorannya, itu disebut salajazur itu, yang baru disembeli, yang masih berdarah-darah itu. Jadi kata Abu Jahal, siapa yang ingin di antara kalian meletakkan salajazur kotoran unta di pundak Muhammad, maka dia akan mendapatkan ini dan itu. Rupanya baru ngomong begitu, Nabi SAW tampak dari kejauhan datang dan melaksanakan sholat di depan Ka'bah. Dan itu kebiasaan Nabi, sholat di depan Ka'bah. Tiba-tiba kemudian dari anak-anak muda yang ada di hadapan Abu Jahal itu ada namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth namanya. Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Itulah orang yang paling celaka yang di tengah-tengah pemuda Quraisy itu. Berdiri dia dan mengatakan, serahkan urusan itu kepada aku, katanya. Maka Uqbah pun kemudian entah pergi kemana mencari salajazur, mencari kotoran unta. Allah takdirkan dapat pula dia kotoran unta yang masih berdarah-darah itu. Ketika dia datang, posisi Nabi SAW sedang sujud. Tiba-tiba dia letakkan salajazur di pundak Rasul yang sedang sujud. Lah Fatimah ketika itu ada di situ. Coba bayangkan, ada seorang anak berusia 7-8 tahun melihat orang tuanya dihinakan, dan usia Nabi SAW ketika itu
sudah tua, di atas 40 tahun mendekati 50 tahun, bukan masih muda. Dia kepala rumah tangga, sudah punya istri dan punya anak. Dan Nabi SAW selalu berpenampilan dengan penampilan bersih. Bahkan Nabi SAW badannya adalah penuh dengan minyak wangi. Bahkan keringatnya Nabi SAW adalah minyak wangi. Sampai-sampai Ummu Salamah ketika melihat Rasul sedang tidur, karena kan Rasul tidak pakai AC bu, kalau sholat lain dengan ibu AC 3, ada kayak kutub aja tuh di kamar tuh. Nah, kamar Nabi tidak ada AC-nya, jadi keringatan lah. Bayangkan saat tidur, ditampung tuh keringat Nabi sama Ummu Salamah, diletakkan di botol, kemudian digunakan untuk olesan minyak wangi. Saking wanginya keringat Nabi. Tak tahu kalau keringat suami ibu ya tak paham saya. Wangi tetap tak wangi, saya yakin tak wangi lah ya. Jadi Nabi SAW itu sampai badannya wangi. Dia suka berpenampilan rapi, pakaiannya bersih, usianya sudah tua. Bayangkan dihinakan, marwahnya di mana? Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan itu disaksikan oleh Fatimah yang usianya ketika itu 7 tahun atau 8 tahun. Dia melihat ayahnya dihinakan, apa enggak sakit hati itu? Tapi Fatimah sangat berani. Padahal di hadapannya ada Abu Jahal, ada para pembesar Quraisy, anak-anak muda yang sedang mentertawakan peristiwa itu di hadapan Fatimah. Dengan beraninya Fatimah yang usianya masih kecil mendatangi para pembesar Quraisy itu dan mencaci maki mereka, bu. Dicacinya Abu Jahal, dicacinya anak-anak muda Quraisy kafir itu. Kemudian setelah itu menghampiri ayahnya yang sedang sujud, dibersihkanlah kotoran unta di pundak Rasul sampai betul-betul bersih walaupun tidak bersih betul. Setelah kemudian Nabi SAW menyelesaikan salatnya dan menyingkat salatnya, maka Nabi hanya bisa sabar. Tapi Fatimah geramnya tidak ketulungan. Dia mengatakan kepada Nabi, ayahnya, ya abi ud'u ala haula, wahai ayahku, doakan kecelakaan kepada mereka, doakan kecelakaan kepada mereka. Jadi Fatimah meminta kepada Nabi SAW yang usianya ketika itu masih kecil, mengatakan kepada Rasul, doakan kecelakaan kepada mereka. Maka Rasul SAW terpancing dengan ucapan Fatimah. Maka Rasul pun mendoakan buruk dengan menyebut namanya satu-satu. Semoga Allah beri kecelakaan kepada Abu Lahab, kepada Umayyah, kepada Uqbah. Semua disebutkan orang-orang yang ada di situ dengan namanya. Subhanallah. Semua orang yang dilaknat Rasul saat peristiwa itu, semua terbunuh dan terhina di perang Badar. Allah kabulkan doanya. Tapi syahidnya di sini, lihat bagaimana keberanian Fatimah, putri Nabi SAW. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW melihat gelagat Ali radhiyallahu anhu, kayaknya dia suka dengan putrinya. Jadi Fatimah ini sudah menginjak dewasa. Ada gelagat Ali radhiyallahu anhu suka dengan putrinya. Dari situ Nabi SAW tahu. Makanya setiap orang atau laki-laki yang datang melamar Fatimah ditolak Nabi. Datang Abu Bakar ditolak, datang Umar ditolak, datang para pembesar, para sahabat Rasul yang ingin melamar Fatimah, semua ditolak Nabi. Karena Rasul tahu, dan Rasul sudah mempersiapkan Fatimah untuk siapa? Untuk Ali radhiyallahu anhu. Dan Ali ini laki-laki miskin, tidak punya apa-apa, dia hidup bersama Nabi sejak usia 10 tahun sampai dia dewasa. Kata Nabi SAW, ya Ali, aturidu Fatimata. Ali, nampaknya kau suka dengan Fatimah, kau mau menikah dengan Fatimah. Maka Ali radhiyallahu anhu dengan cekatan mengatakan, tentu wahai Rasul, aku suka dengan Fatimah. Kata Nabi SAW, engkau mau menikahi putriku, kira-kira maharmu apa? Ditanya maharnya, bu. Kata Ali, la syai'a ya Rasul, aku tidak punya apa-apa wahai Rasul. Lihat, mau nikah tidak punya apa-apa, itu namanya modal nekat. Tapi Nabi SAW mengatakanlah, bukankah dahulu aku pernah memberimu baju besi? Kata Rasulullah, Ali, dulu kan aku sudah kasih kau baju besi. Di mana tuh baju besimu tuh? Kata Ali, masih ada wahai Rasul. Juallah baju besimu, menikahlah dengan itu, katanya. Akhirnya sama Ali dijual baju besi itu seharga 4 dirham. Berapa 4 dirham? 1 dirham itu kan kalau diemaskan ya kurang lebih 2,5 gram.
2,5 gram berarti kalau 1 gramnya 1 juta, anggaplah 2,5 juta kali 4, berarti 10 juta lah itu modal nikahnya, Bu. Modal nikahnya 10 juta. Lihat, orang mulia sekelas Ali radhiyallahu an menikah dengan 4 dirham. Orang yang paling mulia miskin hidupnya, tapi di zaman sekarang orang yang paling hina kaya pula hidupnya. Itulah dunia. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kemudian ditentukan waktunya, maka menikahlah Ali radhiyallahu an dengan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernikahan yang sangat sederhana yang harus ditiru oleh kaum muslimin. Sekarang lihat banyak orang menikah itu, Bu, subhanallah, sampai ngutang-ngutang dia menikah tuh. Ngutangnya nggak kira-kira ratusan juta, karena ingin supaya pernikahannya itu bukan hanya nikah tapi juga ingin viral kalau bisa tuh. Setelah nikah datang tuh tagihan utang, stres, akhirnya bertengkar, cerai pula, baru nikah dah cerai. Kan tidak begitu, Bu. Harusnya kalau orang berpikir itu, nikah itu sederhana saja, karena hidup yang paling penting itu adalah setelah pernikahan. Itu yang kita perlu modal, perlu rumah, perkakasnya, perlu kendaraan, perlu pekerjaan, dan begitu seterusnya kan. Ini enggak, di zaman sekarang dihabis-habiskan waktu nikah, habis nikah pusing bayar utang. Masalah, Bu. Ya. Lihat pernikahan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Fatimah, sangat sederhana, dengan 4 dirham saja. Dari pernikahan Fatimah dengan Ali radhiyallahu an lahirlah anak-anak hebat dunia. Saat lahir putra pertama namanya Hasan, maka Nabi SAW datang kepada Ali, "Ya Ali, siapa nama putramu?" Kata Ali, "Ja'far." Kata Rasul, "Jangan, sebaiknya ganti nama putramu, jangan Ja'far." Kata Ali, "Kalau begitu apa wahai Rasul?" Maka kata Rasul, "Kasih nama putramu Hasan." Hasan itu artinya baik. Dan nanti kalau istrimu punya anak lagi, kasih nama Husain. Jadi sebelum lahir adiknya sudah dikasih nama tuh. Akhirnya kemudian lahirlah Hasan, kemudian setelahnya lahirlah Husain, kemudian setelahnya lahirlah Muhsin, kemudian setelahnya lahir Ummu Kulthum. Jadi di pernikahan Ali radhiyallahu an dengan Fatimah lahir 3 putra dan 1 putri, Hasan, Husain, Muhsin, dan Ummu Kulthum. Tapi Muhsin meninggal di waktu kecil. Subhanallah. Ketika para ulama menceritakan biografi Fatimah, bagaimana Fatimah tidak punya kemuliaan, sampai-sampai dia katakan, "Hiya ibnu man, hiya ummu man, hiya zawjutu man." Fatimah ini anak siapa, ibu siapa, dan istri siapa? Ketika 3 soalan ini ditanyakan, itu cukuplah menunjukkan kemuliaan Fatimah. Anak siapa, ibu siapa, dan istri siapa? Dia anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia dari seluruh manusia yang ada di permukaan alam semesta ini. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi. Hiya ummu man, dia ibu siapa? Dia ibunda daripada para pemimpin anak-anak muda di sorga, Hasan dan Husain. Karena Hasan dan Husain itu kata Nabi SAW, Sayyida syababi ahlil jannah, kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin anak-anak muda di sorga. Hiya zawjutu man, dia istri siapa? Zaujatu man, dia istri siapa? Dia istri daripada Amirul Mukminin, satu dari 4 Khalifatul Rasyidin yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Wajib berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Suaminya adalah satu dari khulafa'ur rasyidin. Dan Fatimah sendiri adalah sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Dia adalah pemimpin wanita di surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian Fatimah menikah dengan Ali, kehidupan keduanya, ibu jangan bayangkan susahnya kehidupan Fatimah saat berumah tangga itu. Karena semua dikerjakan sendiri oleh kedua tangan mulia Fatimah. Bayangkan Ali ini kan
pekerjaannya adalah penulis wahyu, kemana-mana menulis wahyu Nabi SAW. Dan dia tidak selihai dalam mencari maisha itu seperti Abu Bakar, Uthman, Abdurrahman ibn Auf yang kaya-kaya. Tidak, dia tidak pandai itu, karena hidupnya betul-betul hanya untuk akhirat saja. Jadi hidupnya serba kekurangan, sehingga Fatimah harus mengimbangi kondisi suaminya. Dia harus mencari kayu bakar sendiri ke hutan, kemudian memotong kayu bakar, kemudian memasak masakan, membersihkan rumah, mengurus anak-anaknya. Pokoknya berat kehidupannya. Coba sajalah ibu ya di rumah tangga kan, Bu. Kalau semua dikerjakan ibu kan berat kan, Bu. Habis air galon, cari air, cari isi air ulang sendiri, dibopong sendiri. Gas habis, ibu berangkat ke warung, dibopong sendiri. Isi kulkas habis, ibu ke pasar sendiri, nggak ada suami ngantar-ngantar. Kemudian sampai di rumah ngepel, nyapu, anak-anak nangis, yang satu minta disusu, yang satu minta ini minta itu. Apa nggak stres, Bu, kehidupan ibu kayak gitu kan? Lah itulah Fatimah seperti itu, Bu. Kalau sekarang kan enggak, Bu. Ibu mau ke pasar, Bang, antar ke pasar, ngek pakai motor, senang. Ya. Habis ini, Bang, air, telepon aja tuh lah. Kan ada isi air itu, telepon datang. COD, main COD sekarang ibu. Ya. Apa enggak enak kehidupan ibu sekarang? Dikit-dikit COD, dikit-dikit COD. Ya. Tapi Fatimah ini enggak bisa bayangkan. Kita lihatlah orang-orang di desa itu susahnya mereka jalan kaki ke sana kemari. Wajar, karena Fatimah juga manusia, bukan malaikat. Adalah waktu-waktunya dia itu bosan, namanya wanita dan juga manusia juga. Fatimah ini ada waktu-waktunya juga jenuh, Bu, dengan aktivitas sehari-hari seperti itu. Jadi satu hari dia mendengar Rasul itu baru pulang dari peperangan, dan dalam peperangan itu dimenangkan, kemudian membawa beberapa tahanan wanita, budak-budak wanita. Jadi Fatimah itu menghendaki agar Rasul memberikan beberapa budak wanitanya untuk membantu di rumahnya. Berangkatlah Fatimah setelah izin dengan suaminya Ali ke rumah Nabi SAW. Masalahnya ketika sampai di rumah Nabi, tidak ketemu dengan Nabi, ketemu pula dengan Aisyah Ummul Mukminin, ibu tirinya. Dan ingat bahwa Fatimah itu umurnya lebih tua dibandingkan Aisyah, Bu. Ya, Fatimah itu lebih tua 2 tahun daripada Aisyah. Aisyah lebih muda dari Fatimah, tapi sudah menjadi ibu tirinya. Akhirnya kemudian Fatimah ini, ya walaupun Aisyah itu lebih muda, tetap dia menganggap itu ibunya, karena adab dan akhlak tentunya. Maka Fatimah tidak segan-segan mengutarakan kemauannya kepada Aisyah agar Aisyah menyampaikan kepada Nabi. Diceritakanlah kesusahannya kepada Aisyah, bahwa dia perlulah seorang pembantu yang bisa membantu di rumahnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha kesian. Akhirnya kemudian setelah Fatimah pergi datang Rasul, disampaikanlah oleh Aisyah kepada Rasul bahwa Fatimah begini dan begitu. Maka Nabi SAW bergegas mendatangi Fatimah dan Ali radhiyallahu anhu di rumahnya. Setelah sampai ke rumahnya, maka Nabi SAW mendudukkan keduanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah dan juga Ali, aku dengar kalian menghendaki pembantu untuk membantu di rumah kalian berdua. Kata Fatimah dan Ali, tentu wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan kepada keduanya, ala adullakuma ala khairin mimma sa'altumah. Kata Rasul, maukah kutunjukkan kepada kalian berdua sebuah perkara yang lebih baik dari apa yang kalian berdua minta kepadaku? Kata Rasul, mau yang lain enggak selain itu? Ini lebih bagus loh. Maka kemudian Ali dan Fatimah mengatakan, tentu wahai Rasul, apa itu? Maka Nabi SAW mengatakan, idza akhadtuma madaji'akuma fakabbirallaha arba'an wa thalathin wahmada thalathan wa thalathin wasabbiha thalathan wa thalathin fa inna dhalika khairun lakuma mimma sa'altumahu. Kata Rasul, kata Nabi SAW, apabila kalian berdua menuju pembaringan kalian berdua, hendak tidur, jangan lupa bertakbir 34 kali, bertahmid 33 kali, dan bertasbih 33 kali, genap 100.
Takbir Allahu Akbar 34. Tahmid alhamdulillah 33. Tasbih subhanallah 33. Kata Rasul, kalau kalian hendak tidur, bacalah 3 kalimat ini lebih baik dibandingkan kalian mendapatkan pembantu. Milih mana? Milih pembantu atau berzikir sebelum tidur takbir 34, tasbih 33, tahmid 33. Kata Fatimah, aku memilih yang kedua. Coba Bu, ibu posisikan di depan mertua, ibu dan suami. Ya, ibu kira-kira milih mana Bu? Ibu milih pembantu atau milih zikir, tasbih, takbir dan tahmid? Milih zikir Ustaz. Dusta lah ibu tuh, ya pasti dusta. Nah, kalau saya milih dua-duanya Ustaz, nggak boleh kan, harus milih salah satunya. Ya, milih dua-duanya pun zikir ditinggal, pembantunya ya. Tapi begitulah mereka, akhirat lebih utama. Makanya kalau kita membicarakan salah satu surat dalam Al-Quran namanya suratul Al-Insan Bu. Di Quran itu ada namanya surah Al-Insan, ayat 8 sampai sekitar 15 atau 16 lah gitu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abuthan qamtarira fawaqahumullahu syarra dhalikal yawm wa laqahum nadrata wa surura wa jazahum bima sabaru jannata wa harira muttaqiina fiha 'alal ara'ik la yarawna fiha syamsa wala zamharira ila akhiril ayat. Kata Allah, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharap keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada satu hari yang di hari itu orang-orang yang bermuka masam penuh dengan kesulitan, maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati, dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan sorga dan pakaian sutra. Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas diban, mereka tidak merasakan dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dinginnya bersangatan, dan begitu seterusnya. Sepakat ulama tafsir Bu, kalau ibu baca tafsir surah Al-Insan ayat 8 dan seterusnya, itu turun kepada Ali dan Fatimah. Sepakat ahli tafsir, kalau kita baca tafsirnya Bu, surah Al-Insan ayat 8 dan seterusnya itu turun kepada keluarga Ali dan Fatimah. Jadi ada kisah begini Bu, walaupun kisah ini ada sebagian ulama melemahkan. Jadi satu hari salah satu putra beliau, Ali itu sakit, entah Hasan entah Husain, pokoknya sakitlah keduanya. Jadi bernazarlah Ali ini, kalau seandainya sembuh, maka dia akan memberi makan fakir miskin. Maka dia akan berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Jadi Ali bernazar kalau seandainya Hasan dan Husain sembuh, dia akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Tentu ini sebelum ada larangan nazar, karena sebenarnya nazar seperti ini tidak boleh, hukumnya makruh, ada yang mengatakan haram, karena nazar itu tidak boleh ada barter, ya. Tapi ini sebelum ada larangan nazar. Jadi Allah takdirkan Hasan Husain ini akhirnya sembuh Bu, ya otomatis Ali harus melaksanakan nazarnya. Maka Ali pun kemudian bernazar berpuasa 3 hari. Hari pertama Ali berpuasa, ketika hendak berbuka, karena Fatimah ini kan tidak ada yang dimasak di rumahnya Bu, jadi dia ingin menyenangkan suaminya. Jadi dari pagi dia bekerja kepada orang Yahudi, kemudian orang Yahudi itu memberikan upah kepada Fatimah. Lah upahnya ini yang kemudian oleh Fatimah dibelikan makanan enak, dibuatkan makanan enak untuk suaminya dalam rangka berbuka puasa. Harusnya gitu Bu. Jadi kalau suami puasa Senin Kamis, ibu tak puasa, ibu masak masakan yang enak untuk suaminya supaya ibu dapat pahala puasa juga. Begitu juga sebaliknya, kalau ibu yang puasa, suaminya belikan makanan enak supaya suaminya juga dapat pahala puasa. Jadi akhirnya kemudian saat berbuka Bu, itu makanan sudah ada di depannya. Tiba-tiba ketika hendak berbuka bertepatan dengan azan maghrib, tiba-tiba rumahnya diketuk Bu. Diketuk rumahnya tuh. Pas dibuka rupanya yang mengetuk itu adalah fakir miskin.
Ada orang yang sedang kelaparan, ada orang miskin yang datang ke rumah Ali meminta-minta makanan. Maka Ali radhiyallahu an melirik makanan yang dibuat oleh istri tercintanya Fatimah, itu makanan yang paling disukai dia. Kemudian Ali mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, bagaimana kalau makanan ini kita berikan kepada orang miskin itu? Kata Fatimah, ya sudahlah. Akhirnya diberikan pula makanan kesukaan itu. Dan Ali pun hanya makan tamar kurma kering dan air putih saja. Kemudian hari kedua Ali berpuasa lagi. Fatimah juga ingin menyenangkan suaminya. Kemudian hendak berbuka dengan makanan yang lezat, tiba-tiba diketuk pula lah tuh yang kedua kali rumahnya. Pas ditengok rupanya anak yatim yang datang. Kelaparan, megang perutnya anak yatim ini. Maka Ali mengatakan kepada Fatimah, bagaimanalah kalau makanan ini kita kasihkan kepada anak yatim, wahai Fatimah? Kata Fatimah, ya enggak apa-apa. Dikasihkan lagi itu makanan kesukaannya. Akhirnya Ali hanya buka dengan tamar dan air putih saja. Hari ketiga dia berpuasa lagi. Fatimah juga menyediakan makanan enak juga. Ketika hendak berbuka, diketuk pula lah itu yang ketiga kali rumahnya. Rupanya yang datang tawanan perang, kelaparan, meminta makan. Maka Ali radhiyallahu an kemudian mengatakan kepada Fatimah, bagaimana kalau makan itu kita kasihlah kepada dia? Akhirnya dikasih. Ali pun hanya makan tamar dan juga air putih. Dari sinilah Allah turunkan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan mereka memberikan makan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Turun ayat ini kepada Fatimah dan Ali. Lihat bagaimana kehidupan mereka itu hanya akhirat-akhirat saja, Bu. Saya nggak yakin, Bu, kalau ibu umpamanya lagi makan enak nih di rumah nih, suami sudah gajian, akhirnya ibu masak-masaknya, ya gulenya, ya satenya, ya rendangnya, semua lah ada di meja tuh. Tiba-tiba rumahnya diketuk, Bu, orang miskin datang. Kira-kira ibu ngasih satu meja sama orang miskin tuh, Bu? Gak yakin saya. Paling yang ada ditengok dari balik gorden kan, Bu. Nampak yang minta-minta, ditutup lagi gordennya. Bukan ngasih, ditutup gordennya. Atau paling pun kemudian membuka pintu itu, paling ya diusir kan itu. Nggak ada orang. Atau kalaupun dikasih ya sekedarnya kan. Itulah kita bakhilnya, Bu. Kadang-kadang kita ini bakhil. Tapi lihat bagaimana Fatimah dan keluarga Ali ini luar biasa mengajarkan kedermawanan kepada kita kan. Sampai memberikan makanan yang dicintainya tuh. Ini pelajaran besar luar biasa yang diajarkan keluarga Ali dan Fatimah kepada kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang namanya keluarga, Bu, siapapun lah, saya, ibu, atau siapapun, pasti kan ada lah masalah-masalah itu. Nggak mungkin keluarga itu tidak ada masalah, Bu. Karena berkeluarga itu pasti ada saja masalah-masalah, entah dari suami atau dari istri, atau dari orang tua atau dari anak, ada saja, Bu. Keluarga yang tidak pernah bermasalah itu, Bu, itu cuma satu, adanya di sinetron. Ya, adanya di sinetron Korea. Itulah memang, kalau itu memang tak ada masalah karena itu settingan kan, Bu. Tapi ibu kalau tidak sedang bersinetron pasti ada masalah. Lah keluarga Ali itu sama juga bermasalah, Bu. Namanya manusia bermasalah. Fatimah dengan Ali ini, entah urusannya apa, masalahnya apa, bermasalah lah sampai Ali ini keluar rumah, meninggalkan istrinya, kemudian ke Masjid Nabawi, tidur di Masjid Nabi. Nabi SAW datang, kemudian hendak menjumpai Ali, datang ke rumah Fatimah. Sampai di rumah Fatimah tak nampak pula Ali, dan dia lihat muka Fatimah itu nampaknya lagi ada masalah dengan suaminya. Rasul tahu, tapi Nabi SAW tidak hendak mengorek masalahnya apa. Itulah mertua baik itu seperti itu, Bu. Ibu kalau punya anak nanti sudah jadi ibu, ya sudah jadi mertua. Kalau ada masalah dengan anaknya atau mantunya, jangan pernah dikorek masalahnya, tapi didamaikan masalahnya. Ada apa sih dengan kamu tuh? Apa sih masalahmu tuh? Masalah suamimu tuh apa? Jangan, Bu. Itu urusan mereka berdua. Jadi kalau ada curhat dari anak, Bu, soal suami atau sebaliknya, ibu tidak usah dengar masalahnya, tapi ibu nasihati berdamai. Berdamai. Disuruh baikan, ya. Karena kalau ibu tahu masalahnya, kadang-kadang dendam, akhirnya pro sama anaknya, kontrak sama suaminya. Nah, itu masalah nantinya, berat sebelah, tidak imbang. Maka Nabi SAW hanya mengatakan, Aina Ali? Fatimah, di mana Ali? Akhirnya kemudian Fatimah mengatakan, oh Ali keluar, kemungkinan ada di masjid, wahai Rasul.
Akhirnya kemudian Rasul pun mencari Ali, dan betul Ali ada di masjid sedang tidur. Maka kemudian karena sayangnya Rasul kepada Ali sedang tidur, dan masjidnya Rasul itu kan penuh dengan tanah, karena beda dengan masjid sekarang, ada keramik, ada sajadah, ada permadani, ada enggak. Masjid Rasul itu masih berkalang tanah, Bu. Jadi Ali ini tidur di atas tanah, jadi bahunya itu penuh dengan debu. Maka Nabi SAW ingin mencandai Ali dan mengatakan, kum ya Aba Turab, kum ya Aba Turab, bangun wahai bapak tanah. Wah, bangun wahai bapak tanah. Ali terperanjat datang Nabi, dan itulah kemudian kalimat Abu Turab disukai Ali, karena itulah julukan yang dikasih Nabi, ya. Maka kemudian Rasul pun membawa Ali pulang, kemudian mendamaikan Ali dengan Fatimah. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika itu tidak menyalahkan Ali, tapi menasehati putrinya Fatimah dan mengatakan, ya Fatimah, innaha lamra'ata bimra'atin la tajidu ra'ihata zawjiha. Hei Fatimah, seorang wanita itu tidak punya kehormatan, tidak punya penghargaan kalau dalam satu hari dia tidak mencium bau suaminya. Ini sebuah kinayah dari Rasul, sebuah kinayah dari Nabi SAW bahwa jangan seorang wanita itu memancing-mancing masalah dalam keluarga. Jangan memancing-mancing masalah dalam keluarga. Walaupun suami itu di posisi salah, Bu, anggaplah suami di posisi salah. Maka Islam itu mengajarkan yang pertama kali minta maaf itu adalah perempuan. Istri minta maaf sama suami, walaupun di posisi suami yang salah, Bu. Karena sifat suami itu kan dia egois, dia ingin menang sendiri. Ibu harus pahami, itulah kekurangan laki-laki. Kekurangan laki-laki itu pengen menang sendiri, pengen seolah-olah dia tidak pernah salah. Itu kekurangannya. Sebagaimana kekurangan ibu pun suka mengingkari kebaikan suami. Jadi masing-masing itu ada kekurangan, Bu. Kalau wanita itu kurangnya qusurul fitri, ya, tidak suka memandang rendah kebaikan suami. Jadi walaupun suami berbuat baik kepada ibu mungkin ratusan tahun, kemudian suami berbuat salah, pasti ibu akan mengingkari kebaikannya dan mengatakan, engkau tidak pernah berbuat baik kepadaku, katanya. Padahal udah kasih rumah, dikasih gaji bulanan, dikasih makan, dikasih anak pun masih dibilang kau tidak pernah berbuat baik. Atau dengan bahasa lain, memang kau ini tak ada perasaannya, katanya. Jadi bahasa halusnya lah kan. Itu kekurangan ibu, kami laki-laki maklumi, ya. Itulah kekurangannya. Pasti kalau kita melakukan kesalahan itu pasti diingkari itu sama ibu tuh. Memang kau ini tak ada perhatian lah. Dikasih gaji bulanan nggak diperhatiin itu. Nah, itulah bahasa istri kan. Lah suami berbeda pula kekurangannya, Bu. Seolah-olah dia paling benar aja tuh, padahal dia salah tuh. Seolah-olah dia benar semua. Itulah kekurangannya. Ibu harus sabar di situ. Sebagaimana suami juga harus sabar kekurangan istrinya karena suka mengingkari nikmat, maka istri pun harus sabar karena suami itu memang suka egois. Maka mintalah lebih dahulu, apalagi memang sorga seorang istri itu di rumahnya, bukan di luar rumah. Kalau ibu cari sorga di luar rumah nggak akan dapat. Ya, sorganya ibu-ibu itu di rumah. Maka lebih banyak mengalah. Karena kebanyakan, Bu, wanita yang masuk sorga itu karena punya dua sifat. Pertama, dia suka bersabar. Yang kedua, dia suka bersyukur. Bersabar karena keburukan suaminya, bersyukur apapun yang diberikan suaminya, sedikit ataupun banyak. Itulah dua sifat yang banyak memasukkan seorang istri ke sorga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah kok Ustaz ini makin memojokkan kami pula di sini, katanya. Iyalah, ini kan kajian ibu-ibu. Kalau saya kajian bapak-bapak ya saya hantamlah bapak-bapak kan. Intinya bahwa di sini Ali radhiyallahu anhu dan keluarganya Fatimah akhirnya berdamai. Dan itulah sebaik-baik keluarga. Setajam apapun masalah, cari jalan keluarnya. Banyak kasih uzur baik laki-laki atau perempuan. Lebih baik tidak bercerai dibandingkan bercerai. Kecuali kalau memang perceraian itu diharuskan karena sebuah uzur syar'i. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika Ali dan Fatimah ini punya anak Hasan dan Husain, maka Hasan dan Husain itu menjadi cucu yang paling disayang Nabi. Jadi putra-putri Ali dan Fatimah itu disayang Nabi. Sampai Nabi itu pernah sholat, Bu, sedang sujud, naik pula si Hasan Husain itu di punggung Nabi. Maka Nabi SAW membiarkan melamakan sujudnya. Tentu ketika ini sholat sendiri, Bu, ya, bukan sholat jamaah. Kalau sholat jamaah imamnya bawa anak, kemudian anaknya naik di punggung imam, nunggu kayak Nabi, anaknya setengah jam di punggungnya, ya kasihan makmumnya lah kan gitu. Artinya di sini Rasul sedang sholat sendiri, kemudian Hasan Husain naik di pundaknya, maka Rasul lamain sujudnya.
sampai dia turun sendiri baru bangkit dari sujudnya. Saya bayangkan Rasul itu sayang sampai ketika kepada anak-anak yang lainnya juga sama, cucu-cucu yang lain, seperti mamanya kepada Umamah, putri daripada Zainab. Rasul kadang-kadang kalau Umamah menangis dia digendong sambil sholat itu, kalau ruku sujud diletakkan. Jadi tidak mengapa bu sholat itu bawa anak itu tidak apa-apa. Jadi kalau anaknya rewel, ibu sedang sholat, ambil anak itu gendong supaya tidak nangisnya tidak kekencengan kan, supaya tenang anak itu. Kemudian ketika ruku sujud diletakkan lagi. Begitu caranya, tidak ada masalah. Gerakan sholat dalam menggendong anak ini pernah dilakukan Nabi SAW. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan Fatimah ini memiliki perasaan malu yang luar biasa. Ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat Nabi SAW tentang sifat malu, semua sahabat termasuk Ali yang hadir di situ tidak bisa menjawab. Maka pulanglah para sahabat-sahabat itu termasuk Ali. Maka Ali kemudian ketika pulang bertanya kepada istrinya Fatimah dan mengatakan, wahai Fatimah, tadi Nabi bertanya soal sifat malu, kira-kira apa jawabannya? Maka Fatimah mengatakan sifat malu seorang wanita adalah alla yarahar rijal, dia tidak mau ditengok oleh laki-laki, tidak mau menampakkan auratnya yang akhirnya dipertontonkan di hadapan laki-laki. Itulah sifat malu. Subhanallah. Lihat bagaimana sifat malu yang dimiliki Fatimah, yang dikatakan Rasul al-haya'u la ya'ti illa bi khairin, sifat malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Betapa banyak wanita hari ini tidak mencontoh Fatimah. Sengaja mereka itu membeli pakaian yang membuka aurat-aurat mereka. Itu dosa jariah itu namanya tuh. Mana sifat malunya? Mana mereka dengan Fatimah? Ngaku umat Nabi, ngaku cinta kepada ahli bait, tetapi mereka menampakkan aurat-aurat mereka. Bahkan Fatimah ketika usianya 24 tahun, dan itu akhir hidupnya. Fatimah itu meninggal di waktu muda. Usia wafatnya itu ketika usia dia 24 tahun. 24 tahun masih muda kan? Fatimah itu meninggal di usia 24 tahun. Sebelum meninggal dia bertanya kepada Asma bintu Umais. Jadi Asma ini istri Abu Bakar. Dia bertanya kepada istrinya Abu Bakar, Asma, wahai Asma, saya takut kalau seandainya aku meninggal, kemudian saat aku sudah menjadi jenazah, auratku tersingkap. Jadi Fatimah sampai terpikir kalau dia meninggal kemudian jenazahnya dilihat auratnya, itu malu banget gitu. Padahal sudah jadi mayat itu. Dia mengemukakan kepada Asma. Maka Asma pun mengatakan, kalau begitu hai Fatimah, buatlah baju seperti yang dilakukan orang-orang Habasyah katanya. Nah, pakailah baju itu, kemudian di kain kafani baru engkau tidak akan terlihat auratmu. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di hari yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan, di usia Fatimah 24 tahun, Fatimah pun terserang penyakit. Kemudian dia sakit, dan sakitnya mengantarkan kewafatannya. Tapi sebelum dia meninggal, dia berusaha menggunakan pakaian yang ketika dia sudah jadi jasad tanpa ruh, dia tidak hendak auratnya nampak kepada siapapun. Maka ketika itu Fatimah meninggal dunia setelah dimandikan, dikafankan. Maka Fatimah dikuburkan di malam hari di kuburan Baqi' Gharqad, dan yang turun kepada kuburannya ketika itu adalah suaminya Ali radhiyallahu anhu, kemudian Abbas, dan juga putranya Fadl ibn Abbas radhiyallahu anhu. Maka Fatimah radhiyallahu anha pupus di usia yang sangat muda, tetapi dia sudah menjadi pemimpin wanita di sorga. Kenapa Fatimah itu dijadikan oleh Allah menjadi pemimpin wanita di sorga, padahal wafatnya saja di usia muda 24 tahun? Ingat, karena Fatimah itu punya amalan yang tidak dimiliki siapapun. Amalan hati yang luar biasa. Sangat mencintai Nabi SAW yang merupakan Nabi dan Rasul dan sekaligus ayahandanya. Dan amalan hati itu jauh lebih mulia dibandingkan amalan badan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah diantara sekilas tentang biografi Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jadi pelajaran bagi kita semuanya. Baik, sebelum bisa tutup, kalau ada yang bertanya silahkan. Oh ya. Ya, di sini ada pertanyaan, apa batas menjalin hubungan dengan tetangga?
Yang kedua, apakah juga ikut kajian wirid, kumpul-kumpul sesama tetangga? Iya. Dalam Islam, tetangga itu adalah bagian daripada orang yang harus kita hormati. Sampai Jibril selalu mengingatkan Rasul untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Rasul menyangka tetangga itu jadi ahli waris karena seringnya Jibril mengingatkan soal tetangga. Dan tetangga itu ada 3 macam, Bu. Ada tetangga yang ada hubungan kekerabatan dengan kita, maka dia punya 3 hak. Hak tetangga, hak kerabat, dan hak seorang muslim kalau dia muslim. Yang kedua, ada hak itu, ada tetangga itu bukan kerabat orang lain tapi dia seorang muslim, maka tetangga yang seperti ini punya 2 hak. Pertama, hak bertetangga. Yang kedua, hak seorang muslim. Yang ketiga, tetangga itu bukan muslim, bukan kerabat, dia non muslim, dia kafir, tapi tetangga kita, tetap dia punya hak satu, namanya hak bertetangga. Apa hak bertetangga itu? Kalau dia kafir, ya jangan mencegah perabotan-perabotan yang ada di rumah kita kalau tetangga pinjam, walaupun dia kafir. Umpamanya tetangga kafir itu pinjam panci, pinjam gelas, pinjam kompor, pinjam gas, pinjam galon, pinjam motor, pokoknya terserah lah. Ibu jangan larang, kasih, ya, karena kalau ibu larang itu namanya wayamnaunal maun, namanya disebut dalam surah Al-Maun, termasuk orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi batas hak bertetangga itu yang wajar, ya, menghormati tetangga, menanya keadaannya. Kalau dia seorang muslim, kalau dia sakit ya kita kunjungi, kalau dia mati ya kita antarkan jenazahnya ke kuburannya, kalau berjumpa dia kita mengucapkan salam gitu, Bu, ya. Kalau dia minta dinasihati ya kita nasihati, ya, pokoknya kalau dia minta bantuan kita bantu semampu kita. Jadi yang sifatnya ya kebaikan, kita berusaha dekat dengan tetangga, karena tetangga ini terkadang lebih tahu dulu musibah kita dibandingkan saudara. Tetangga tahu kita sakit, saudara kita tak tahu sakit karena saudara kita jauh, ya. Makanya sama tetangga tetap harus baik. Tapi kalau seandainya dalam hal-hal yang tidak baik, maka tidak perlu kita ikut tetangga. Tetangga ngadakan umpamanya acara ulang tahun anaknya, lah ulang tahun ini bukan dari Islam. Ulang tahun ini acaranya orang kafir. Yang suka ulang tahun anak itu orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Islam itu tidak ada ulang tahun anak. Tiba-tiba anaknya ulang tahun, datang undangan ke ibu, hadirlah Bu, anak saya ulang tahun, mau niup lilin, mau motong kue dan begitu seterusnya. Enggak perlu hadir. Ngapain hadir? Karena itu bukan acaranya orang Islam, ya. Jadi kalau acaranya orang Islam, jelas-jelas acaranya orang Islam, pokoknya ibu tetangga buat pengajian, undang ustadz, kemudian ibu diundang ngaji, ya nggak apa-apa, itu kan bagus. Tetangga ngundang, dia baru dapat rezeki, ngajak makan-makan, ibu datang, ya datanglah makan-makan, rugilah tetangga datang makan-makan, ya kan. Jadi kalau sifatnya kebaikan nggak masalah. Tapi kalau sifatnya di dalam yang mengandung kesyirikan, mengandung bid'ah, mengandung hal-hal maksiat umpamanya, ya sebaiknya tidak usah datang, tidak ada masalah. Kalau ibu bisa menjelaskan, maka itu lebih baik lagi. Tapi kalau seandainya ibu bisa ngasih alasan, maka tidak ada masalah. Terkadang mencari yang lebih ringan madaratnya itu perlu. Contoh umpamanya, ya, ikut hadir di acara ulang tahun anak itu lebih besar dosanya dibandingkan berdusta. Ibu berdusta aja, maaf nih hari ini saya ada acara, padahal tak ada acara, Bu, untuk menghindari hadir di ulang tahun. Ini sama-sama dosa kan, Bu? Ngomong afwan ada acara itu dosa karena dusta ibu kan, tapi hadir di acara pun makin berdosa. Nah, berarti terkadang kita harus memilih 2 dosa mana yang lebih ringan. Tapi kalau ibu bisa menjelaskan lebih baik lagi, oh maaf saya tidak bisa hadirkan, itu acara bukan acara orang Islam, ya, lakum dinukum waliyadin lah, itu acaranya orang-orang non muslim. Nah, kalau ibu jelaskan lebih bagus lagi, dengan lembut tentunya, ya, dengan santun, dengan bahasa yang tidak menyinggung. Tapi kan ada orang yang kadang-kadang mau menjelaskan itu berat, kadang-kadang kan, Bu. Maka cari alasan lain. Terkadang alasan itu terkadang harus berdusta, ya. Maka tidak mengapa, ya, berdusta, tapi untuk menghindari dosa yang jauh lebih besar lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah 11:30 juga mau zuhur. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.